Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Pratiwi dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. NIM saya yaitu 060403200101. Di sini saya dan rekan saya Hana Wahidatul Fauziah akan membahas tentang perencanaan pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang teori persaingan dalam organisasi. Persaingan yang kini dihadapi oleh perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi swasta, ialah masalah mutu. Dalam masalah mutu ini tercakup di dalamnya ialah mutu sumber daya manusia, fasilitas, pelayanan, sistem yang digunakan, dan proses belajar mengajar. Namun, untuk menjadi perguruan tinggi yang diminati tidaklah sederhana, karena perguruan tinggi yang lainnya juga berusaha dengan hal yang sama. Lebih-lebih jika diperhatikan bahwa jumlah lulusan sekolah lanjutan tingkat atas atau SLTA sebagai input jumlahnya menurun, sedangkan jumlah penurunan tinggi swasta PTS meningkat dengan cepat. Ini data-data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Bandung dan Kopertis wilayah. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah lulusan SLTA dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 menurun, sedangkan jumlah PTS naik dengan cukup drastis. Kondisi menyebabkan persaingan antara PTS untuk merebutkan calon mahasiswa bertambah ketat. Kondisi yang terjadi pada 4 universitas yang menjadi sasaran kajian penelitian dalam program penerimaan mahasiswa baru. Berikut data-data tersebut. Data tersebut menunjukkan jumlah mahasiswa baru yang diterima oleh keempat universitas yang menjadi objek penelitian cenderung menurun. Kecenderungan menurun ini disebabkan karena jumlah lulusan sekolah lanjutan tingkat atas atau SLTA yang menurun, jumlah PTS yang bertambah, kondisi ekonomi Indonesia yang belum pulih sejak krisis tahun 1997, atau kecenderungan lulusan SLTA untuk lebih mudah mencari pekerjaan daripada melanjutkan pendidikan atau kuliah. Selanjutnya saya akan membahas tentang perilaku pelanggan. Perilaku pelanggan jasa pendidikan yaitu proses yang diberikan oleh seseorang yang menggunakan jasa di bidang pendidikan. Proses ini dilalui oleh pelanggan sebelum membeli dan menggunakan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhannya. Perilaku oleh pelanggan bisa sangat bervariasi dengan melintas bermacam-macam tipe produk dan keputusan pembelian. Lama tahap dalam pengambilan keputusan membeli atau menggunakan barang atau bisa disebut dengan 5-step model. Di antaranya yaitu pengenalan kebutuhan, perencanaan informasi, evaluasi alternatif, keputusan membeli, dan tingkah laku pasca pembelian. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Hana Wahidatul Fauziah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Wahidatul Fauziah, NIM 0604032081. Yang ketiga adalah segmentasi pasar. Jadi berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas segmentasi pasar terhadap peningkatan volume penjualan pada UG. Bintang Timur, Batik Labugo di Desa Sumber Pakem, Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Maka penelitian ini menyampaikan bahwa segmentasi pasar yang diterapkan di UD Bintang Timur ialah segmentasi demografis. Bintang Timur ini memfokuskan kepada konsumen berdasarkan faktor usia, pekerjaan, dan pendidikan. Bintang Timur mensosialisasikan atau mempromosikan produk batik Labugo tersebut dan strategi pemasaran UD. Bintang Timur mengenalkan produk, mempromosikan produk, menetapkan harga, dan meningkatkan mutu. Yang keempat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Jadi faktor organisasinya yang pertama adalah tuntutan tugas. Jadi besarnya tugas yang harus diselesaikan
oleh karyawan dengan baik dan benar. Yang kedua adalah tuntutan peran, jadi suatu keadaan di mana tugas yang harus dilakukan oleh karyawan tidak sesuai dengan jabatan yang didudukinya. Yang ketiga adalah tuntutan antar pribadi, jadi tuntutan yang diciptakan oleh karyawan lain dan potensi menimbulkan konflik. Yang keempat adalah struktur organisasi. Jadi struktur organisasi yang ada akan menentukan tingkatan-tingkatan jabatan atau diferensi dan menentukan tingkatan peraturan. Yang kelima adalah signifikasi perencanaan terhadap eksistensi dan persaingan organisasi. Jadi kemampuan seorang pemimpin itu pendidikan dalam menerapkan sebuah perencanaan strategis, yaitu pengetahuan dan keahlian dalam memimpin sebuah lembaga. Sebuah keyakinan yang akan berpengaruh terhadap perencanaan strategis dan kinerja dijelaskan dengan seberapa pemimpin sebuah lembaga dapat membuat perencanaan strategi yang dapat meningkatkan kinerja yang nantinya akan berpengaruh pada keunggulan dalam bersaing. Menurut beberapa pakar penelitian, perencanaan itu dapat mengalahkan non-perencanaan, di mana sebuah lembaga itu memiliki rencana secara formal lebih menguntungkan dan lebih unggul dibandingkan dari lembaga yang hanya memiliki rencana informal. Dalam proses penulisan sebuah perencanaan itu harus menulis ide dan tujuan yang akan dicapai terlebih dahulu, kemudian mulai memikirkan secara matang. Menurut D'Aveny dan Ravenscraft 1994 itu menyatakan bahwa keunggulan adalah hal yang dinamis dan tidak bisa dipertahankan, sehingga persaingan yang sudah ada itu harus dinilai sebagai persaingan dinamika tinggi. Dengan sebab itu persaingan itu dapat dihadapi dengan beberapa pemikiran yang strategis.